Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Safril SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, pada hari ini saya akan mewawancarai Bapak Arianto SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Aceh Barat Daya. Beliau lama karirnya sebagai kepala sekolah juga sudah cukup lama, sudah memimpin 3 sekolah sebagai kepala sekolah, dari sekolah besar sampai dengan sekolah kecil, di mana beliau sudah pernah memimpin SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya dengan jumlah siswa hampir 1000 orang dan dengan jumlah guru yang hampir 100. Kemudian beliau dipercayakan memimpin sekolah unggul tunas bangsa, dan sekarang beliau memimpin SMA Negeri 4 Aceh Barat Daya. Jadi Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke. Pada hari ini saya minta waktu Bapak untuk mewawancarai bagaimana cara Bapak melakukan pengambilan keputusan selama Bapak memimpin sekolah. Nah, yang pertama saya ingin mendalami, sekaligus ini menjadi bahan masukan bagi saya dan juga bahan pembelajaran bagi saya, bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, selama Bapak bertugas sebagai kepala sekolah yang sudah cukup lama, hampir 12 tahun lebih Pak, tentu banyak keputusan yang sudah Bapak ambil, banyak dilema yang Bapak rasakan terkait dengan keputusan tersebut. Nah, di satu sisi ada dilema etika, di sisi lain juga ada yang namanya bentukan moral. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi mana yang masuk ke dilema etika dan mana yang masuk ke bentukan moral? Ini menurut pengalaman dan menurut juga sepengetahuan yang kami miliki, bahwasanya di dalam sebuah keputusan ini pasti ada pihak-pihak tertentu yang akan mengalami dan akan menerima keputusan, sehingga ada yang merasa senang, yang ada yang merasa tersakiti. Ada pro dan kontranya Pak. Iya, ada yang memang setuju, ada yang tidak setuju. Itulah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Nah, dari menarik apa yang saudara sampaikan tadi, ada yang namanya etika, dilema etika. Dan ada satu lagi yang namanya bentukan moral. Walaupun saya memang istilah ini baru saya dengar, malah belum dapat. Nah, terkait dengan dilema etika, itu kan kita melihat bahwasanya keputusan yang kita ambil tersebut pastilah ada unsur-unsur etika di sana. Dimana unsur etika itu adalah unsur kebenaran, dimana dua-duanya itu benar, kan begitu. Kondisinya benar dua-duanya. Kedua-duanya benar, karena cuma etikanya saja mungkin yang tidak sesuai. Nah, kalau rujukan moral ini mungkin ada yang benar, ada yang salah. Ada pihak yang harus kita untungkan, ada pihak yang harus disalahkan. Nah, tapi kalau yang etika, dilema etika tadi, berarti kan cuma etikanya saja mungkin yang agak sedikit perlu diperhatikan. Mempertimbangkan mana yang lebih. Mana yang lebih. Jelas kedua-duanya itu ada sesuatu yang bisa diterima. Artinya tidak ada pelanggaran hukum di sana Pak. Iya, seperti itu. Tidak ada, cuma etikanya saja mungkin yang tidak pas. Baik Bapak, dari modul yang kami pelajari itu sana sudah dirangkum bahwa biasanya yang berkaitan dengan dilema etika itu ada 4 paradigma. Kita sering diperhadapkan pada di satu sisi melihat rasa keadilan, di sisi lain ada rasa iba kita dengan kondisi tertentu. Kemudian diperhadapkan juga dengan kebenaran melawan rasa kesediaan daripada kawan-kawan. Di satu sisi kita harus melihat ini ada yang salah, sebenarnya seperti ini, tapi ini kawan kita. Nah,
di sisi lain juga sering diperhadapkan pemikiran kita ini program jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian juga mempertimbangkan kepentingan pribadi, kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, dari 4 paradigma itu mana yang paling sering Bapak alami selama Bapak bertugas menjadi kepala sekolah? Sebetulnya semua persoalan tadi sudah kita alami. Ini cuma dari berbagai macam kejadian. Semua yang saudara sebutkan tadi itu artinya pernah kita alami di masing-masing sekolah. Mungkin waktunya saja yang berbeda. Tapi yang paling sering itu adalah rasa keadilan dengan rasa iba hati. Nah, di satu sisi kita harus bersikap adil, dan di sisi yang lain keadilan itu ditekan oleh perasaan tertentu. Kan? Dimana untuk berbuat adil kadang-kadang tidak bisa kita lakukan karena ada perasaan yang mengalahkan keadilan. Ya, di sini yang sering terjadi baik terhadap guru maupun terhadap siswa. Namun saya selaku kepala sekolah memang melihat atau mencari resiko yang terkecil dari keputusan yang saya ambil. Yang terkecil, semua ada risikonya, tapi yang paling kecil risikonya itulah yang saya ambil. Bisa saja nanti rasa keadilan itu akan dikalahkan dengan rasa kasihan. Saya tengok risikonya dulu, ya. Ataupun rasa kasihan tadi bisa terkalahkan dari rasa keadilan yang harus kita perjuangkan. Oke, baik Bapak. Memang itu paling dilema untuk setelah menjadi kepala sekolah, karena kita memimpin manusia, bukan memimpin punya perasaan. Nah, pasti akan membuat kita menjadi dilema yang sangat besar sebagai pemimpin, karena kita harus memutus. Nah, selama ini prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan terkait dilema etika itu? Oke. Sebuah keputusan itu pasti ada diawali dari sebuah rentetan peristiwa, di mana peristiwa-peristiwa ini bisa saja terjadi secara spontan atau bisa saja terjadi secara berulang. Nah, dengan demikian kita tahu peristiwanya, maka kita tahu siapa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Latar belakangnya. Ya, latar belakang peristiwa itu. Kenapa peristiwa itu muncul? Nah, dengan demikian kita tahu siapa pelakunya. Nah, dari pelaku ini apa yang harus saya lakukan? Pertama sekali adalah memanggil pelaku ini. Pelaku atau pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan problem masalah tersebut. Misalnya guru. Maka kita mengajak guru itu untuk berdiskusi. Cara yang pertama sesuai dengan yang akan pahami. Setiap yang namanya pimpinan itu dalam hal memberikan sebuah keputusan kepada seorang guru, baik guru maupun TND, berarti sama. Maka yang bersangkutan harus kita ajak komunikasi dengan cara diskusi, dengan cara bertukar pendapat. Biasanya saya panggil secara lisan, bisa saja di ruangan seperti ini, bisa saja kerja di ruangan seperti ini. Ada guru yang memang kalau saya panggil di sini tidak bisa, tidak depan itu kondisional. Nah, jadi maka saya tidak duduk di sini, karena di luar, karena di warung depan itu saya panggil dia sambil duduk, saya tanya. Untuk membangun hubungan internal yang baik, pribadi yang baik. Iya, artinya biar dia dapat mengungkapkan permasalahan itu secara terus terang tanpa ada tekanan atau apalagi yang muncul dalam psikologi mungkin terlalu formal. Maka kita buat agak sedikit relax. Nah, biasanya seperti itu. Setelah kita berdiskusi dengan beliau, biasanya ini pengalaman saya, itu persoalan bisa selesai. Dan keputusan akhirnya pasti diterima dengan baik. Yang sering terjadi itu adalah kalau untuk guru
Yang pertama kedisiplinan. Karena dengan segala macam persoalan yang terjadi pada si guru, pasti ada persoalan-persoalan disiplin, keterlambatan, ketidakhadiran, dengan berbagai faktor itu. Nah, sekali dua kali itu tidak ada persoalan. Bila berulang maka itu jadi persoalan. Nah, persoalan inilah yang kita coba selesaikan. Ketentuan memang sudah ada, ketentuannya sudah ada. Bila sekian hari segala macam, PNSK tidak seperti itu. Lagi kita punya ya, muncul tadi dilema yang disampaikan, yang sampai secara manusiawi, secara manusia, ya guru itu juga manusia. Dan kemudian dari segi intelektual, guru itu lebih ada orang-orang yang berpendidikan, sarjana. Secara legalitas formal, pemerintah sudah mengakui bahwasanya si guru atau si pendidik itu berhak untuk mendidik. Dengan demikian, yang si guru ini adalah orang yang memahami baik dan gurunya. Namun di sisi lain ada perasaan tadi atau kondisi yang menyebabkan dia tidak melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. Khusus ya, baru dan sebagainya ya. Baik Bapak, yang berikutnya saya juga ingin mendalami, ingin belajar kepada Bapak terkait dengan cara Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika tadi yang sering kita alami sebagai pemimpin. Ada tidak Pak cara yang selama ini Bapak anggap paling efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Kan perjalanan Bapak sudah lama ini, pasti mungkin ada cara efektif yang menjadi praktik baik bagi kami yang Bapak lakukan selama ini. Jadi begini, yang perlu kita pahami dulu, sebelum persoalan itu terjadi, sebelum masalah timbul, maka kita harus membuat sebuah warning. Dan setiap pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk menduga apa masalah yang muncul. Maka sebelum masalah itu terjadi, maka di awal pertama kita harus memberikan motivasi. Pada saat khususnya kepala sekolah, kalau kami sendiri itu ada misalnya rapat awal tahun atau rapat pertemuan pertama lah dengan. Maka di pertemuan pertama dengan guru ini, saya menyampaikan, boleh dikatakan seperti visi misi dengan guru. Sehingga ke depan ya kehadiran kita di sini untuk apa yang akan kita inginkan dan bagaimana kita menginginkan itu. Jadi kita berikan sebuah aturan kepada guru, aturan kesepakatan di mana antara mereka dengan kita itu ada rasa memiliki bahwasanya pekerjaan ini bukan pekerjaan kepala sekolah dan bukan juga pekerjaan guru saja, di pekerjaan kita bersama. Jadi masing-masing kita harus memiliki tanggung jawab menurut proporsi kita masing-masing. Maka di awal-awal itu saya harus menyampaikan itu dulu, aturan-aturan kesempatan-kesempatan yang kita buat, sehingga masalah-masalah yang muncul ke depannya pasti tahu kita. Dan dari awal kita harus prediksi masalah itu. Nah, kalau masalah itu terjadi, bagaimana? Apa antisipasinya? Makanya selaku pimpinan tidak mungkin kita masalah muncul langsung buat keputusan. Kan tidak mungkin. Pasti kita menganalisis dulu mengapa masalah itu terjadi. Apakah disebabkan dengan kondisi sekolah atau kondisi tempat kerja atau memang kondisi internal. Nah, kondisi internal ini kan muncul ada yang namanya kebiasaan-kebiasaan orang. Kemudian di mana kebiasaan-kebiasaan ini kan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut dikarenakan memang karakternya seperti itu. Nah, jadi seorang pimpinan harus mampu juga membaca masing-masing karakter daripada yang dipimpinnya. Itu selama ini Bapak sebelum pengambilan keputusannya didahului oleh bagaimana membuat kesepakatan bersama di awal. Iya. Aturan, menjelaskan aturan, kesepakatan bersama dan sebagainya, sehingga ketika muncul nanti permasalahan, itu merujuk lagi kepada kesepakatan awal dan juga melihat faktor-faktor penyebabnya. Iya. Lebih seperti itu, Pak. Betul. Jadi kita buat sebuah komunikasi dulu, Pak.
komunikasi antara pimpinan atau dari kepala sekolah dengan warga sekolah. Jadi kita katakan kita ini di sini ini untuk apa? Apakah untuk kepala sekolah atau untuk guru atau untuk siswa atau untuk sekolah atau untuk masyarakat? Jadi hal-hal tersebutlah yang kita pertanyakan. Ya, cukup menarik ya apa yang Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan tadi terkait dengan bagaimana selama ini Bapak melakukan prosedur pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika. Nah, tentu banyak tantangan terkait pengambilan keputusan ini. Selama ini ada nggak tantangan yang Bapak rasakan? Apa tantangan yang paling berat yang Bapak rasakan terkait pengambilan keputusan? Ada masalah-masalah dilema etika? Okay. Yang namanya keputusan itu pasti ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, yang diuntungkan pastilah dia merasa senang, yang dirugikan pasti dia merasa dianiaya atau kepentingannya tidak terpenuhi. Sehingga itu kalau keputusan itu sudah kita buat. Namun ada kalanya sebelum membuat keputusan kita pun mengalami tekanan, dilema. Kita pun mengalami, artinya ini keputusan apa yang baik saya buat, ya seperti itu. Tapi kalaulah misalnya kita selaku pimpinan kepala sekolah sudah memiliki sumber-sumber masalah, makanya di sini pimpinan itu harus memiliki data yang cukup. Artinya rekodnya sudah ada. Sebuah keputusan itu harus diawali dari data. Tidak boleh keputusan itu hanya spontan. Tidak boleh. Jadi apabila keputusan itu sudah memiliki data yang kuat, bahwasanya keputusan ini harus kita ambil dengan resikonya nih. Bisa saja nanti kepala sekolah itu menjadi cemoohan, atau dia menjadi ada pihak-pihak yang mengancam. Tapi dengan adanya data-data yang cukup, rekod daripada keputusan ini kita sudah penuhi, maka persoalan tantangan keputusan sudah diambil itu tidak ada problem, tidak ada masalah dari keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Maka data itu yang kita pegang. Sekarang contoh misalnya dalam sebuah keputusan si A itu harus diberikan kelonggaran. Karena saya pernah di SMA 1, saya kasih contoh. Ya, boleh. Saya kasih contoh. Jadi di SMA itu ada namanya rapor pendidik, rapor guru. Jadi guru itu punya rapor. Nah, rapor guru ini setiap akhir semester saya berikan laporan guru. Sama seperti siswa juga. Siswa ada laporan diberikan kepada siswa untuk orang tuanya. Tapi kalau guru, rapor yang dibuat oleh kepala sekolah diberikan kepada guru. Rapor apa itu? Bukan supervisi, bukan. Tapi rapor yang diamati oleh kepala sekolah dari sikap perilaku yang dilakukan oleh guru. Itu ada jurnal namanya, jurnal. Jadi itu kayak dengan data. Nah, kemudian di sana juga ada yang namanya kehadiran guru di kelas, bukan kehadiran guru di sekolah. Kehadiran guru di kelas baik ketepatan waktunya maupun ketidakhadirannya. Jadi ada checklist dan ada petugas khusus yang diberikan tanggung jawab untuk itu. Nah, berdasarkan aturan ini sebetulnya bukan kita buat. Aturan itu memang sudah ada dalam undang-undang dasar disebut apabila kinerja guru itu tidak baik, kalau kita buat dalam kuantitatif, maka nilai kurang dari 76, maka itu kan cukup kalau penilaian kinerja gurunya. Maka salah satu yang saya itu adalah pada kehadiran guru itu di kelas. Bila kehadiran guru itu kurang dari 75%, maka guru ini resikonya semester depan jam pengajaran saya kurangi 50%.
itu akan berkaitan dengan tunjangan yang diterima. Iya, jadi 50% itu guru yang mengajar 24 jam jadi 12 jam. Sehingga timbul akibatnya apa? Guru tersebut tidak terpenuhi jam wajib. Sehingga guru tersebut tidak bisa mendapatkan tunjangan sertifikasinya. Ini tantangannya seperti itu, Pak. Ya. Ya, aturannya seperti ini, ya. Memang pertimbangannya nanti perasaan kita lagi. Ya. Jadi memang di situ muncul pada saat kita buat keputusan itu, saya tidak ada persoalan karena kena semua. Artinya sudah disepakati di awal. Sudah diinformasikan di awal. Di awal sudah kita informasikan sebelum aturan itu kita buat, kita sosialisasikan melalui rapat. Sampaikan bahwasanya begini. Kalau memang tidak setuju sampaikan. Tapi karena ini sudah kita sampaikan dan ini arahnya baik, maka kita jalankan. Ujungnya di semester. Contoh yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak Bapak mempertimbangkan kenapa dia tidak hadir di sekolah sering tidak sampai 75%? Bapak pertimbangkan nggak hal pribadi dia? Kalau dipertimbangkan tetap ada pertimbangannya. Nah, pertimbangannya begini, kita 3 hari mungkin bisa pertimbangkan. Saya tidak sebulan, selama 6 bulan, 10 bulan, 3 hari. Kalau memang mendesak sekali mungkin ada dispensasi khusus, dispensasi khusus. Tapi kehadiran dia itu saya akan hadir dengan cara, misalnya orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal ini secara adat dan kebiasaan tradisi, anak itu tak boleh, tidak boleh melewati rumah atau meninggalkan dirinya itu sebelum sampai 7 hari. Jadi sementara si guru ini dalam 7 hari itu dia kan ada mengajar berapa kelas. Nah, ada berapa kelas yang ada 24 jam. Dan kemudian harinya itu coba perhatikan kan sudah. Maka dalam hal ini ada kebijakan yang harus kita buat oleh pimpinan mengatasi situasi ini sehingga si anak-anak tidak dirugikan. Jadi dilema memang ada, tapi kalau ini sudah kita buat, kita sudah sampaikan, sudah kepala sekolah harus mencari alternatif. Artinya ketika diperhadapkan ini aturan, ini pertimbangan pribadi karena alasan-alasan tertentu tadi, apa juga masih gunakan perasaan-perasaan terhadap alasan tertentu. Iya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Bukan artinya perasaan itu kita lebih dominan daripada aturan tadi, tapi karena ada alasan tertentu yang menyebabkan kita mempertimbangkan. Jadi perasaan itu sangat situasional sifatnya. Bapak kalau selama ini dalam mengambil keputusan lebih dominan ke aturan. Okay. Dominan aturan. Kalau dalam modul kami itu disebut dengan rule based thinking, yang berpikir berdasarkan aturan yang ada. Ya karena memang strategi yang sudah dibuat. Memang secara kemanusiaan kita harus mempertimbangkan juga. Tapi tidak lebih besar pertimbangan itu daripada aturan tadi. Nah, itulah sebuah dilema oleh pimpinan ketika kita melihat aturan, tapi di sisi lain kita punya hati. Itulah mungkin yang menjadi dilema kita. Cuma jangan sampai merusak sistem dan melanggar aturan itu secara konkret. Karena kalau sistemnya aturan sudah dilanggar, maka sistemnya pasti akan sudah tidak bisa berfungsi lagi. Berikutnya Bapak ketika dihadapi dengan dilema semacam Bapak katakan tadi, Bapak punya waktu khusus tidak untuk menyelesaikan dilema etika itu? Atau ketika ada kasus dilema etika, Bapak langsung selesaikan? Ya. Atau perlu menjeda dulu nanti mempertimbangkan banyak hal? Nah, memang mungkin itu karakter. Karakter itu kadang-kadang masing-masing orang berbeda. Jadi ini bertanya kepada saya. Kalau saya sifatnya bila ada masalah, tentu memang kita itu harus tenang. Tidak bisa secara spontan, apalagi seorang pimpinan itu harus melihat dulu ini persoalannya apa. Tidak bisa kita dapat masalah langsung kita selesaikan. Harus kita tahu dulu latar belakangnya.
ini sumbernya dari mana. Nah, kira-kira solusinya apa? Jadi harus kita pelajari dulu, bukan jeda. Kalau jeda kita pending. Nah, ini kita telusuri. Nah, apabila memang bisa kita selesaikan pada saat itu juga, saya bisa menyelesaikannya pada saat itu tanpa saya harus menunggu besok. Nah, kalau dia sebab satu itu memang kejadian hampir setiap hari, baik kejadian siswa, kelemahan memahami orangnya dengan perbedaan heterogen itu manusianya berbeda-beda, tidak satu komunitas. Jadi dari berbagai macam, ada yang dari gunung, ada yang dari laut, ada yang dari kota, berbaur di situ sehingga banyak persoalan. Jadi memang ada yang harus kita selesaikan segera. Kita lihat bahwa ini saya tunggu. Jadi sangat tergantung masalah itu bagaimana. Jadi pimpinan harus paham dan beliau pun tidak bisa juga mengambil keputusan sendiri, harus mengikut sertakan pihak-pihak tertentu, baik itu wakil kepala sekolah, baik itu wali kelas ataupun guru yang lebih tahu dan paham persoalan. Bisa spontan, bisa memang harus kita pelajari. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sambil kita mempelajari. Bapak yang berikutnya, saya ingin juga belajar dari Bapak mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusannya. Apakah selama ini ketika Bapak dihadapkan dengan kasus dilema etika, ada orang-orang tertentu yang membuat Bapak menjadi mudah mengambil keputusan, ataupun ada faktor-faktor tertentu yang membuat Bapak mudah mengambil keputusan terkait dilema etika? Oke. Jadi dalam hal kita menghadapi sebuah persoalan seperti yang disampaikan memang kita harus mengetahui persoalan itu. Dengan demikian tidak bisa kita sendiri, harus ada orang lain yang membantu untuk menggali persoalan. Jadi banyak orang yang perlu kita libatkan. Setidak-tidaknya agar keputusan kita tidak salah. Berbeda misalnya persoalan itu memang personal antara si A dengan itu bukan artinya kita selaku atasan. Tapi kadang-kadang karena kita kepala sekolah ini menganggap kita kepala sekolah bisa masyarakat, dia bermasalahnya dengan kita personal, tapi dia dilibatkannya sekolah. Nah, kadang-kadang persoalan itu memang tidak kita libatkan daripada guru-guru karena menyangkut dengan personal, walaupun dia menganggap kepala sekolah, tapi persoalan ini hanya personal kalau menurut penilaian kita. Jadi masalah itu tergantung apakah personal atau memang menyangkut dengan sebuah sistem sekolah. Nah, kalau menyangkut dengan sistem maka kita harus melibatkan orang-orang. Tidak hanya guru, bisa saja siswa. Ada hal-hal informasi tertentu yang kita perlukan dari si anak. Ada, misalnya tentang perkembangan sekolah ini. Sekolah ini sering diganggu atau mendapat tekanan dari pihak kampung misalnya. Ini apa solusi? Bagaimana keputusan yang kita ambil? Karena banyak yang merasa orang-orang menganggap keberadaan sekolah ini tidak bermanfaat pada lingkungan, sehingga seperti ujung sebelah sana ini ada kasus di sini. Ini kasus ini. Yang pertama-tama saya datang kemari kasus, sehingga ada sebagian orang kampung menyatakan tanah sebagian itu adalah tanah mereka, sehingga mereka punya hak. Jadi sehingga saya harus menggali informasi daripada orang-orang tua kampung di sini, kemudian termasuk juga daripada siswa terkait apa yang sudah dilakukan oleh mereka terhadap ini. Kadang-kadang orang kampung tidak mau menyebutkan, tapi kalau siswa diselesaikan. Jadi semua kita gali, semua kita ambil, kita cari informasinya, baru kita ambil sebuah keputusan yang tepat. Jadi lebih ke melibatkan warga sekolah semua dan lingkungan. Iya, melibatkan warga sekolah termasuk lingkungan. Itu yang membuat Bapak menjadi mudah dalam mengambil keputusan. Ya, jadi itu sehingga keputusan yang kita ambil itu betul-betul bersumber dari masalah, bukan karena faktor yang lain.
Oke, baik Bapak, ini yang terakhir Pak. Hampir 14 tahun itu bukan waktu yang singkat tentunya. Dan tidak semua orang akan ada di posisi seperti Bapak yang 14 tahun menjadi kepala sekolah. Panjang sekali itu, dan tentu banyak keputusan, banyak dilema yang Bapak alami. Keputusannya juga banyak yang setuju, kontra dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu ada pembelajaran yang Bapak ambil secara pribadi dan juga mungkin menjadi praktik baik bagi kami. Nah, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari cara Bapak mengambil keputusan terkait masalah dengan etika yang Bapak rasakan? Pertama sekali perlu saya sampaikan bahwa saja kalau dari segi aturan kepala sekolah, saya ini sudah melebihi periode. Periode sebetulnya 2 periode. 4 besok off berhenti. Kemudian kalau mau pilih lagi. Nah, kan gitu. Tapi alhamdulillah masih dipercaya lagi. Nah, sebetulnya sudah sudah jenuh juga. Sudah jenuh, bukan artinya kita tidak mau, tapi kalau sudah dipercaya ya selaku abdi negara kan sudah harus bersedia. Betul. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, dari sekian banyak yang sudah kita dapatkan, ini menjadi sebuah catatan penting buat yang namanya guru-guru, di mana kita ini sebetulnya semuanya adalah pemimpin, apalagi memang yang mau menjadi pimpinan kepala sekolah. Pembelajaran pertama yang perlu seorang pimpinan itu, kalau dalam bahasa Inggris disebut leader, bukan headnya, bukan kepalanya, atau bukan jabatan itu. Skill untuk kepemimpinan. Iya, tapi adalah leadershipnya. Jadi leadership itulah yang penting. Artinya yang namanya pemimpin itu pasti dihadapkan dengan persoalan, di mana persoalan itu mau tidak mau harus diselesaikan. Nah, itulah tugas pemimpin, menyelesaikan persoalan. Nah, persoalan yang kita selesaikan atau masalah itu bisa diterima oleh semua pihak, dan tidak ada yang merasa bahwasanya dia terzalimi. Nah, untuk itu pembelajaran yang penting sekali yang selama ini saya rasakan adalah yang pertama sekali belajar dari tipe-tipe kepemimpinan. Saya sebetulnya memang secara teori kita semua sudah belajar. Kebetulan saya pun lulusan Unimed, S2 saya di Unimed, di Prodi Pendidikan Matematika Unimed. Di sana juga sudah diajarkan seperti apa menangani sebuah persoalan. Nah, pembelajaran yang penting sekali untuk seorang pemimpin itu, yang pertama sekali adalah belajar, yang kedua keteladanan. Harus menjadi teladan. Iya, keteladanan. Keteladanan ini luas maknanya. Samping dia harus bisa, harus mampu, harus lebih dari yang lain. Baik tutur katanya, sikap perilaku, kesabaran, dan semua cermin itu harus dia miliki. Sehingga seorang bawahan pada saat dia menegur, dia tidak ada jalan untuk membenarkan dirinya. Membenarkan dirinya, maksudnya kenapa Pak Tegur Bapak seperti itu? Ya, ini jadi persoalan. Nah, jadi menjadi dilema lagi Pak. Itu jadi persoalan, bukan menyelesaikan persoalan, muncul persoalan. Nah, ini. Jadi ini yang pembelajaran yang penting, keteladanan. Nah, untuk dapat keteladanan tentulah kita harus memahami siapa kita. Jadi dengan kita memahami siapa diri kita, posisi kita ini sebagai apa, tentulah seorang pemimpin tidak lagi berkata kasar. Memang ada waktunya kasar. Kalau saya pun kadang ada kasar, tapi tidak menjadi itu sebuah persoalan. Nah, karena kita tadi dinilai apapun yang kita ambil menjadi pedoman. Nah, pedoman bagi sebuah sistem yang ada di sekolah di mana kita pimpin. Jadi mungkin itu saya rasa
yang perlu kita sadari bahwasanya keteladanan itu seorang pemimpin dengan tanpa henti dia belajar, nah, layaknya. Artinya kalau mau menjadi pemimpin ke depan lembaga sekolah maka harus mempersiapkan diri dulu Dengan cara belajar. belajar dan Belajar. siap untuk menjadi teladan. Ya, dan dari belajar bisa jadi teladan. Apalagi sekarang ini kan dengan dinamika kehidupan dalam tanda petik ini global nih, perubahan kita terlalu cepat. Kalau boleh, kalau dulu kan ada deret apa namanya, deret itu deret ukur tuh Tim Adam Smith ya. Nah, tapi sekarang itu sudah deret apa ini? Mungkin relativitas teori relativitas itu I sama dengan M kali C pangkat 2. Jadi kan apa namanya, perubahannya begitu cepat. Maka seorang pemimpin mindsetnya juga harus bisa berubah. Bagaimana mengikuti perkembangan. Sekarang anak-anak tak boleh lagi kita kasar-kasar. Artinya bukan tak boleh, ada waktunya, tapi tidak bisa lagi kasar itu menjadi salah satu ukuran untuk mendidik. Mendidik si anak. Karena psikologi anak-anak pun sudah berubah, aturannya pun juga sangat ketat mengatur. Iya, itu karena itulah aturan itu kenapa dirubah? Karena perilakunya sudah berubah. Iya, aturan itu kan untuk mengikuti perilaku kita ini. Seperti apa kita berperilaku, maka itulah ya aturan. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah membersamai saya dalam sesi wawancara ini. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari Bapak dan mudah-mudahan apa yang saya pelajari hari ini ketika nanti diberi amanah yang sama seperti Bapak bisa menjadi pemimpin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Safril SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada hari ini saya akan kita memulai wawancara dengan Ibu Sophie Analita. Kita akan mendengarkan dulu profil SD Negeri 14 Babarot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga dengan melihat profil dari sekolah tersebut kita akan bisa melihat refleksi secara utuh terkait pengambilan keputusan di sekolah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Analita SPD, merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 14 Babaharot. Adapun alamat sekolah kami berada di Desa Gunung Samarinda, Kecamatan Babaharot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Letak sekolah kami ini kira-kira 15 km dari pusat kecamatan dan merupakan salah satu sekolah yang terpencil. Berikut dengan latar belakang pendidikan orang tua murid merupakan masih sangat minim, masih sangat rendah. Jumlah peserta didik kami itu 125 orang pada tahun 2023. Pekerjaan dari orang tua murid rata-rata merupakan petani. Selama Ibu menjadi kepala sekolah yang sudah hampir 3 tahun tadi Ibu ya, dengan latar belakang lingkungan sekolah Ibu yang seperti Ibu jelaskan tadi, tentu di dalam perjalanannya banyak hal yang terjadi ya. Ada berupa dilema etika, ada yang berupa bujukan moral. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Selama ini banyak sekali kondisi-kondisi yang mengharuskan kepala sekolah dapat mengambil keputusan terbaik. Terkadang keputusan ini berat untuk diputuskan jika kita dihadapkan pada kondisi di mana kedua-dua baik dan kedua-duanya mempunyai alasan yang benar pula. Kondisi seperti inilah sering membuat kepala sekolah dilema dalam membuat keputusan, apalagi kalau berurusan dengan perasaan dan hati.
Kondisi seperti ini biasa adalah dilema etika karena tidak aturan ataupun norma yang dilanggar. Sedangkan jika kondisinya mempertemukan sesuatu yang benar secara aturan namun dihadapkan dengan kebiasaan yang ada namun salah, kondisi seperti ini biasanya adalah bujukan moral. Baik Ibu, tadi Ibu jelaskan di sekolah Ibu terkadang diperhadapkan kepada dua situasi ya, di mana situasi pertama benar dan mempunyai alasan yang jelas, kemudian juga dihadapkan dengan hal lain yang juga punya alasan yang benar juga. Artinya dua situasi itu menunjukkan dua pilihan keputusan yang kedua-duanya mempunyai alasan yang benar. Nah, di dalam hal tersebut, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terhadap pilihan tersebut? Biasanya untuk mengambil keputusan itu, sekolah kami mengadakan bermusyawarah. Bila terdapat permasalahan ataupun kasus, khususnya yang terjadi pada siswa, selain kami bermusyawarah itu, jadi hal yang pertama sekali kami tekankan di sini adalah dalam bermusyawarah itu adalah harus memperhatikan kepentingan dari si murid tersebut. Jangan sampai murid tersebut dirugikan oleh keputusan kami. Berpihak pada murid. Ya, otomatis itu berpihak kepada murid. Itu menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai ada siswa itu dirugikan, baik perkembangannya seperti itu ya. Kemudian bagi situasi yang menghadapkan kebersamaan sebagai guru misalnya. Kalau itu permasalahannya terjadi pada guru, dalam bermusyawarah itu kami juga maksudnya sama-sama untuk mengambil keputusan apa yang terbaik bagi guru, sehingga di situ terdapat kebajikan ataupun prioritasnya adalah prioritas kebajikan untuk guru, nilai-nilai kebersamaan. Oke, baik Ibu, biasa memang di sekolah, di lingkungan manapun akan sering kita diperhadapkan dengan situasi di mana dua-dua pilihan itu adalah benar. Nah, tentu sebagai seorang pemimpin, saya tentu akan belajar banyak dari Ibu. Sebagai seorang pemimpin harus mengambil keputusan terbaik di sana. Nah, selama ini yang sudah berjalan di sekolah Ibu sebagai pimpinan sekolah, langkah-langkah apa yang Ibu ambil selama ini akan menghasilkan keputusan yang bertanggung jawab, yang dapat dipertanggungjawabkan dan memuaskan semua pihak? Langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah, baik itu saya menyadari dalam mengambil keputusan tersebut pasti ada pihak-pihak yang tidak mengharapkan ataupun tidak begitu menyukai hasil keputusan tersebut. Istilahnya tidak semua pihak itu bisa terpuaskan. Tidak ada pro dan kontranya. Pasti ada yang pro dan kontranya. Tetapi sebagai seorang pemimpin, saya juga harus mengambil keputusan tersebut. Dengan dilatar belakangi dengan keputusan yang saya anggap keputusan itu mengandung nilai-nilai kebajikan dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Apabila berkaitan dengan murid, bagaimana biasanya Ibu mengambil keputusan? Kalau hal tersebut berhubungan dengan murid, otomatis seperti saya katakan tadi bahwa saya akan melihat keputusan itu harus bisa menguntungkan atau istilahnya berpihak kepada murid. Tidak ada murid yang dirugikan oleh keputusan-keputusan yang kami ambil. Memang seperti itu, sebagai seorang pemimpin kita sering dihadapkan oleh dilema. Nah, mungkin seperti yang Ibu jelaskan tadi, saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan. Ketika dua alasan dihadap-hadapkan, maka keputusan yang Ibu ambil adalah mana yang berpihak pada murid ya, itu intinya ya. Ibu harus mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut. Tentu sudah selama 3 tahun menjadi kepala sekolah,
Ibu punya kiat-kiat, punya trik khusus ya bagaimana mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, seperti apa kira-kira cara Ibu mengambil keputusan yang Ibu anggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini? Uh, Sekecil apapun permasalahan yang terjadi di sekolah, itu kami pecahkan dengan bermusyawarah. Apapun itu permasalahannya, baik permasalahan yang terjadi pada siswa maupun dengan guru ataupun karyawan. Jadi kami akan mengadakan musyawarah tersebut bersama warga sekolah. Jadi yang selama ini Ibu lakukan adalah ketika diperhadapkan pada situasi dilema etika, maka Ibu lebih nyaman melakukan musyawarah ya, untuk Iya. mencari solusi terbaik yang tentu walaupun tidak memuaskan semua pihak, paling tidak akan mendapatkan keputusan terbaik untuk bisa dijalankan secara bersama. Tentu ketika dihadapkan dengan dilema etika yang sering Ibu hadapi di sekolah, dan di sisi lain keputusan juga tetap harus ada, tentu ada tantangan-tantangan yang sering Ibu rasakan ya. Nah, seperti tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan seperti apa yang Ibu sering alami ketika harus memutus atau mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Salah satu tantangan yang terdapat ketika saya mengambil keputusan itu adalah terletak pada opini ataupun pendapat yang telah kita ambil dari seluruh warga tadi yang bermusyawarah, terakhir mendapatkan suatu keputusan. Terakhirnya keputusan ini tidak bisa kita jalankan. Mengapa? Mungkin di situ karena ada pihak-pihak yang ada yang istilahnya pro dan kontra. Yang kontra ini maksudnya Kepentingannya ini tidak terakomodir ya? Iya, kepentingannya itu maksudnya tidak terakomodir terhadap keputusan yang kita ambil seperti itu, sehingga keputusan ini tidak terlaksana dengan baik. Berikutnya yang menjadi tantangan yang paling besar yang saya hadapi dalam mengambil keputusan ya, dalam bermusyawarah itu adalah tantangan yang melibatkan perasaan. Kadangkala perasaan itu harus dilibatkan, maksudnya misalnya ada peraturan yang harus diikuti, harus dijalankan. Ada juga hal yang melibatkan perasaan. Jadi di sini merupakan suatu yang menjadi suatu tantangan bagi saya. Apa yang harus kita ambil suatu keputusan yang terbaik, seperti itu. Ingin mendalami kembali bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah yang mudah-mudahan nanti menjadi cara terbaik juga bagi kami nanti ke depan ketika kami diberi amanah yang sama seperti Ibu. Nah, ketika menjumpai situasi di mana berupa dilema etika, biasanya Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu atau bagaimana? Ada prosedur tertentu untuk Ibu menyelesaikan persoalan yang berupa dilema etika? Biasanya untuk segala permasalahan yang ada di sekolah itu kami mempunyai jadwal rapat bulanan. Itu kami ambil pada hari Sabtu akhir dari bulan tersebut. Itu biasanya kami adakan rapat untuk memecahkan segala permasalahan yang terjadi di sekolah. Jadi ada jadwal khusus ya? Iya, ada jadwal khusus yang sudah dibuat bulanan jika ada persoalan yang mau dibicarakan terkait dengan keadaan sekolah, apakah secara bersama ataukah persoalan secara pribadi, itu dibahas di jadwal rapat bulanan ya. Bila ada hal yang mendesak atau situasional ya, saya akan mempending ataupun merenung kembali ataupun menjeda permasalahan itu bagaimana nanti saya akan menyelesaikannya. Apakah nanti saya akan berbincang-bincang ataupun berdiskusi dengan guru-guru dulu ya, bagaimana atau langkah yang terbaik yang akan kami ambil. Intinya ketika Ibu dihadapkan oleh persoalan dilema etika, Ibu tidak langsung menyelesaikannya. Tidak langsung menyelesaikannya. Mungkin dijeda dulu, didiskusikan dulu dengan rekan-rekan guru yang lain, apa yang terbaik untuk diputuskan. Mempelajari dulu permasalahannya bagaimana, solusinya bagaimana. Tidak langsung mengambil keputusan. Oke. Mbak Ibu sebagai
seorang kepala sekolah, tentu kita bukan orang yang serba bisa ya, serba mampu. Kita tentu terkadang ketika dihadapi pada kasus dilema etika, kita ada orang, mungkin ada faktor-faktor yang lain yang mendukung kita membuat keputusan. Selama perjalanan ibu 3 tahun menjadi kepala sekolah di sekolah ibu, ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang membuat ibu menjadi mudah membuat keputusan terkait dengan dilema etika? Benar sekali seperti yang Bapak katakan tadi, dalam mengambil keputusan itu tidak mungkin saya sendiri yang mengambil keputusan, pasti ada individu ataupun orang-orang lain ataupun faktor-faktor yang lain yang mendukung saya mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan yang saya ambil itu, ya, sangat banyak, maksudnya banyak sekali faktor-faktor yang mendukungnya. Misalnya di sekolah kami mempunyai komite, kemudian rekan-rekan guru yang sangat solid, yang sangat kompak, yang selalu mendukung segala keputusan yang kami buat bersama itu. Berikut juga ada nanti guru-guru yang senior yang memberikan nasihat-nasihat kepada kami sehingga kami bisa mengambil keputusan yang terbaik. Jadi intinya selama ini ketika membuat keputusan kita tidak tunggal ya. Iya, Kita tidak tunggal. ibu di sekolah juga ikut mengajak rekan-rekan yang lain termasuk guru-guru senior untuk Iya. berpartisipasi dalam setiap keputusan yang diambil. 3 tahun menjadi kepala sekolah tentu bukan waktu yang singkat bagi seorang kepala sekolah. Itu adalah waktu yang sangat panjang, sangat lama, banyak proses yang dilalui, banyak dilema yang terjadi, namun keputusan tetap harus diambil. Nah, banyak keputusan yang sudah Ibu ambil tentunya terkait dengan dilema etika maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan sekolah. Tentu banyak pembelajaran yang bisa Ibu petik terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Nah, kira-kira selama 3 tahun ini Ibu merenung, tentu banyak pembelajaran yang bisa diambil. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari keputusan-keputusan yang sudah Ibu ambil terkait dengan dilema etika? Betul sekali seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa 3 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat, apalagi dalam memimpin suatu instansi ataupun sekolah. 3 tahun itu lama, karena mengapa? Dalam jangka 3 tahun ini terdapat begitu banyak permasalahan, begitu banyak hal-hal yang harus diambil keputusan dengan segera, hal-hal yang harus diambil keputusan dengan yang baik seperti itu, sehingga dalam jangka waktu 3 tahun ini bukanlah hal yang mudah yang kita lalui. Banyak tenaga ataupun pikiran yang kita tuangkan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah dalam memajukan sekolah kami. Pembelajaran yang saya ambil dari segala permasalahan dalam mengambil keputusan ini, bahwa kepala sekolah itu harus menjadi sosok yang sangat bijaksana. Mengapa saya katakan sangat bijaksana? Karena tidak ada nanti dengan keputusan yang kita ambil ini ada pihak-pihak yang misalnya tadi siswa, tidak ada siswa yang terugikan. Kemudian seperti guru, keputusan yang kita ambil itu harus berpihak kepada guru. Ikut juga dengan keputusan yang Anda ambil untuk guru, harus terjadi kekompakan seperti itu. Kemudian harus juga nilai-nilai kebersamaan, nilai kebajikan yang terjadi pada guru itu juga harus kita perhatikan. Dan ada juga keputusan yang harus kita ambil itu tidak harus sesuai dengan peraturan. Ada kalanya keputusan itu harus melibatkan perasaan. Terima kasih Bu Sophie Ernalita atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan untuk saya dalam menjalankan sesi wawancara. Pada sesi ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Aceh Barat Daya, Dr. Randa Siti Hajar. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.
pada saat pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual ini, yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah tempat bertugas, kebetulan dalam masa pengerjaan tugas ini, kepala sekolah saya, yaitu Dr. Randa Siti Hajar, sedang berada di Banda Aceh karena ada beberapa kegiatan di sana yang harus beliau ikuti. Sehingga wawancaranya hanya berupa rekaman suara saja. Dan saya tidak dapat secara optimal menggali cara beliau melakukan pengambilan keputusan. Berikut petikan wawancara saya dengan Ibu Dr. Randa Siti Hajar sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Aceh Barat Daya. Ibu menjadi kepala sekolah sudah sangat cukup lama ya Bu ya. Sudah hampir 14 tahun lebih dan sudah memimpin 3 sekolah, yaitu SMA Negeri 4 Aceh Barat Daya, SMA Negeri 8 Barat Daya, dan terakhir sekarang di SMA Negeri 7 Aceh Barat Daya. Tentu banyak kondisi ataupun situasi yang sudah Ibu hadapi. Banyak kasus juga yang sudah Ibu selesaikan. Saya ingin lebih tahu bagaimana cara Ibu membedakan mana situasi berupa dilema etika dan mana situasi berupa bujukan moral. Selama ini saya mengidentifikasi masalah dilema etika dan juga bujukan moral, yaitu satu, kepentingan dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua, dari sebab permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, dari hasil masalah yang ada dan yang timbul. Baik Ibu, berikutnya saya ingin belajar lebih banyak dari Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan. Ini Ibu pasti sering dihadapi oleh kondisi atau situasi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama. Pun misalnya ada situasi di mana sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan terhadap situasi yang demikian? Selama ini keputusan yang saya ambil dari identifikasi masalah yaitu dengan melibatkan kedua belah pihak yang bermasalah tersebut serta dengan melibatkan stakeholder yang ada di sekolah dan juga pihak-pihak yang terkait. Dalam situasi di mana dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini? Jadi selama ini yang biasa saya lakukan yaitu pertama mencari informasi tentang masalah apa yang terjadi. Kemudian mengidentifikasi penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, berdiskusi langsung dengan orang tua wali siswa tersebut. Kemudian baru yang terakhir, mengambil solusinya. Dari langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini yang saya lakukan adalah dalam mengambil keputusan tersebut, saya berkomunikasi secara efektif dan fleksibel dan juga tidak memihak. Baik Ibu, berikutnya ketika Ibu dihadapkan dalam kasus dilema etika atau dalam kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat?
ataupun bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, memang betul ada jadwalnya. Namun saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah, dan juga pada saat tidak terlalu sibuk di sekolah. Keputusan yang saya ambil langsung di tempat memang, karena ketika itu kedua belah pihak sudah saling terbuka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika tentu tidak mudah. Yang namanya dilema pasti tidak mudah. Nah, adakah seseorang ataupun adakah faktor-faktor yang selama ini membuat Ibu menjadi mudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu? Ada, termasuk pemikiran-pemikiran dari guru, kemudian wali kelas, wakil kesiswaan, dan juga humas, dan juga dari wali siswa tersebut. Sangat menarik apa yang Ibu sampaikan tadi. Dengan pengalaman Ibu yang sangat panjang menjadi kepala sekolah, dan tidak semua orang bisa berada di posisi seperti Ibu. Pengalaman panjang Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, apa pembelajaran yang bisa Ibu petik dan Ibu bagikan kepada kami, sehingga nanti ketika kami diberi amanah yang sama di posisi Ibu, kami bisa mengambilnya sebagai pembelajaran ataupun praktik baik bagi kami. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya sudah membersamai saya dalam wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Barat Daya. Sekali lagi terima kasih Ibu, dan banyak hal yang bisa saya dapatkan sebagai pembelajaran untuk saya.